Halo, selamat pagi adik-adik. Kita kembali di SBI. Nah, hari ini kita akan menaikkan pujian. Suaranya yang kencang ya, seperti saat adik-adik teriak. Kita menaikkan pujian Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, Dia sayang padaku. Aku rindu berjumpa Dia di SBI, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, Dia sayang padaku. Aku rindu berjumpa Dia di SBI, Yesus sahabatku. Mari, mari ke SBI, Yesus sahabatku. Mari, mari ke SBI, Yesus sahabatku. Mari berbaris siap gerak, mari bernyanyi selalala, bergembira bersama-sama kita semua. Tunjukkan wajah yang ceria, ucapkan salam. Selamat pagi. Nah, adik-adik silakan ucapkan salam sama papa, mama, opa, oma, mbak, siapapun yang ada di rumah. Tangan. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tolong berkati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Giana yang sudah berdoa untuk pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian kembali. Kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Siap-siap ya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita mau Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita menaikkan pujian Happy Yaya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, siapa ya yang sudah hafal ayat hafalan? Kita mau sama-sama ya. Ayat hafalan dulu. Ya, siapa yang sudah bisa? Kita ini yakin sudah semuanya pada pasti bisa. Karena sudah lebih dari 3 minggu kita belajar ini ya. Kita mau ambil ayat hafalannya dari atas. Ya, kita ambil ayat hafalannya dari atas. 1, 2, 3. Sup. Ku buka Alkitabku, lalu ku baca Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sup. Pasti adik-adik bisa ya. Oke, nanti coba sama mama papa ya di rumah. Nah, kita mau naikkan pujian. Siapa yang masih ingat lagu sedikit demi sedikit? Pasti sudah bisa juga ya. Kalau tidak bisa, minta mama papanya putarkan lagu ini ya. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, ya ubahku, sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku, ya ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun tampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku, sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun tampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Nah, adik-adik, kita juga mau menaikkan pujian kita. Kita mau mengucapkan apa? Terima kasih sama Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita nafas, bisa hirup udara, memberikan kita juga papa mama, dan juga, sehingga kita bisa makan, bisa main, bisa beli makanan, bisa beli pakaian juga ya. Kita menyanyikan terima kasih Tuhan untuk hidupku ya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hidupku. Kau pelihara aku sepanjang waktu. Ajarku selalu mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan untuk hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan ke kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mendengar cerita dari kakak SBI.
kiranya kami semua bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik kelas Samuel. Adik-adik sudah memuji Tuhan dengan semangat. Adik-adik sudah menyebutkan ayat hafalan. Adik-adik juga sudah berdoa. Tiba saatnya kakak mau bercerita firman Tuhan tentang seorang ibu yang suka menolong orang, melakukan kebaikan. Ibu Tabita tinggal di kota Yope. Dia tinggal di kota Yope. Nah, ini Ibu Tabita. Ibu Tabita tinggal di kota Yope. Pekerjaannya dia membuat pakaian, baju, jubah-jubah yang panjang itu. Dan diapain itu baju-baju yang sudah dia jahit? Setelah dia jahit, adik-adik, dia suka berbuat baik dan memberikan sedekah sumbangan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang tidak mempunyai baju. Dia suka memberikan, suka memberi, suka berbagi. Dan setelah itu adik-adik, ketika dia sudah memberikan baju, memberikan jubah, setelah dia habis jahit, suatu hari Ibu Tabita sakit. Bahkan bukan cuma sakit adik-adik, dia meninggal. Dia tidak bernafas lagi. Dia tidak bisa membuat baju lagi, kain lagi. Dia tidak bisa membuat jubah lagi. Nah, ini Ibu Tabita adik-adik. Dia terbaring dan dia tidak bisa apa-apa lagi. Dia sudah meninggal. Adik-adik, orang-orang di kota Yope ketika mendengarkan kabar bahwa Ibu Tabita sudah meninggal, sudah tidak menjahit lagi, mereka sedih dan menangis mendengarkan kabar itu. Mereka berkumpul, mereka sedih dan menangis. Wah, Ibu Tabita tidak bisa menjahit pakaian lagi. Adik-adik, ternyata di kota Yope itu ada namanya kota Lida. Tidak jauh dari kota itu, dari tempat itu, ada tempat Lida namanya. Ternyata di Lida ini ada murid Tuhan Yesus yang luar biasa, namanya Petrus. Siapa namanya adik-adik? Petrus. Nah, mereka mendengar bahwa Petrus itu suka menghidupkan orang yang sudah meninggal, membangkitkan orang yang sudah meninggal. Nah, mereka segera pergi adik-adik dari Yope ke Lida. Mereka pergi, mereka mencari Petrus. Mereka dapat gak adik-adik? Mereka mendapatkan Petrus? Tidak. Ternyata mereka mendapatkan Petrus dan membawa Petrus melihat Ibu Tabita yang sudah terbaring. Ini Petrus. Dia sedih juga melihat Ibu Tabita yang sudah terbaring dan mati, tidak bernafas lagi. Dan Petrus melihat orang-orang yang orang-orang Yope itu lagi nangis, ini air matanya. Petrus ngapain? Dia menyuruh untuk keluar. Biar hanya Ibu Tabita saja dan Petrus, murid Tuhan Yesus, yang tinggal di tempat itu, di kamar itu. Petrus ngapain adik-adik? Petrus ternyata dia berdoa. Dia berdoa. Ini coba lihat adik-adik. Petrus berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan agar Ibu Tabita bisa hidup kembali.
Karena dia sedih melihat orang-orang yang menangis melihat Ibu Tabita sudah meninggal. Adik-adik, setelah Petrus berdoa, apa yang dilakukan Petrus? Petrus berkata kepada Ibu Tabita, "Tabita, bangkitlah, bangunlah." Wah, masa Petrus berkata seperti itu kepada Tabita, padahal Tabita sudah meninggal, tidak bernafas lagi. Wah, adik-adik, Ibu Tabita hidup gak ya? Bangkit gak ya? Dan ternyata adik-adik, karena Tuhan Yesus itu luar biasa, dan ketika Petrus sudah berdoa kepada Tuhan Yesus, ternyata Ibu Tabita hidup kembali. Matanya terbuka dan dia bisa memegang tangan Petrus. Dia sudah hidup kembali, dia bangkit, dia bangun, dia duduk dari tempat di mana dia tidur, terbaring tadi. Nah, adik-adik, orang-orang di kota Yope senang tidak? Bahagia tidak? Bersukacita tidak? Wah, mereka bersukacita, mereka berbahagia, bahkan mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa melakukan keajaiban, yang bisa melakukan, membangkitkan, menghidupkan orang yang sudah mati atau meninggal. Nah, mereka sangat bahagia ketika mereka melihat Ibu Tabita sudah hidup kembali. Nah, adik-adik, itu tadi tentang cerita Ibu Tabita yang pekerjaannya tadi suka membuat pakaian, menjahit pakaian dan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, membagikan baju-baju itu, memberikan jubah-jubah itu, melakukan kebaikan, memberikan sumbangan, sedekah. Ini baju satu dia kasih lagi kepada yang lain. Nah, adik-adik, sekarang kebaikan apa saja yang adik-adik bisa lakukan di rumah? Satu, kebaikannya apa ya? Merapikan mainan setelah selesai bermain. Itu kebaikan, salah satu kebaikan. Apalagi ya? Dua, saat berbuat salah meminta maaf. Itu kebaikan, meminta maaf kepada contoh berbuat salah kepada papa mama, suka marah-marah sama papa mama di rumah, sama adik juga harus meminta maaf. Apalagi ya, kebaikan apa yang kita lakukan di rumah ya? Menjaga adik saat mama lagi sibuk. Contoh mama lagi sibuk memasak, adik-adik harus apa? Menjaga adik, biar adik tidak menangis. Apalagi ya, kebaikan apalagi ya yang kita lakukan di sekolah atau di rumah? Suka berbagi makanan ya, suka berbagi makanan kepada orang yang tidak punya makanan. Itu kebaikan. Nah, ayo adik-adik kita lakukan kebaikan dimanapun kita berada, seperti Ibu Tabita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan cerita tentang Ibu Tabita yang suka berbuat kebaikan, membantu orang-orang yang membutuhkan dengan cara membagikan pakaian yang sudah dia jahit. Ajarkan kami juga anak-anakmu kelas kecil, kelas Samuel ini, meskipun kami masih anak-anak, kami mau membantu orang tua, melakukan kebaikan di rumah, terus berbagi kepada teman yang tidak punya. Tuhan Yesus, biarlah kami semakin hari, kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik SBI kelas Samuel. Sekarang kita akan membuat aktivitas, namun sebelum itu kita akan belajar dan mengenal bersama peralatan yang digunakan dalam menjahit pakaian. Yang pertama dibutuhkan adalah benang. Kemudian kita juga butuh jarum. Dan juga mesin jahit.
Demikian adalah peralatan yang diperlukan dalam menjahit pakaian. Sekarang kita akan membuat baju tapi dari kertas origami. Nah, adik-adik bisa menyiapkan kertas origami berukuran 16 x 16 cm seperti yang Kak Heni gunakan saat ini. Nah, adik-adik, kertasnya ini tidak kita pakai semua ya. Kita hanya akan memakai kertas ini setengah dari kertasnya saja. Pertama-tama, kita lipat dua kertasnya seperti ini. Setelah itu, kita gunting kertasnya. Kita pakai yang satu sisinya saja ya, seperti ini. Kemudian kertasnya sudah jadi seperti ini, kita lipat dua. Kita lipat dua seperti ini. Kemudian bagian sininya juga kita lipat seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kertas yang bagian bawahnya ini kita lipat ke bagian tengah ke arah garis tengah ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita lipat sisi pinggiran yang ini dengan pinggiran yang ini ke bagian tengah. Seperti ini. Bagian sisi sininya juga ya, kita lipat ke bagian tengah. Seperti ini. Oke, setelah jadi seperti ini, kita ambil sisi bagian atas yang ini, yang sudah kita lipat tadi seperti ini. Kita ambil sisi bagian ininya, ujung yang ini dan ujung yang ini. Kita lipat keluar sedikit. Kita tahan bagian tengahnya yang ini ya. Seperti ini. Sisi yang sebelah sana, sebelah sininya juga ya, kita lipat keluar sedikit seperti ini. Sambil kita lipat, kita tahan bagian sininya ya. Nah, jadi deh seperti ini. Nih. Oke. Setelah kita lipat seperti ini, kita balik kertasnya. Kita lipat sisi yang ininya. Sisi yang bawahnya ini. Lipatnya sedikit saja. Kira-kira seperti ini. Lipatnya. Kira-kira lipatnya sekitar setengah sentimeter saja. Nah, setelah itu kita balik lagi kertasnya. Kita lipat sisi yang ini dan sisi yang ini. Sisi yang ini dan sisi yang ini kita lipat. Kita lipat ke bagian tengah, ke arah yang ini, garis yang ini. Seperti ini. Nah, bagian ini kakak ulangi ya, bagian yang ininya, ujung yang ini
kita lipat sedikit ke bagian tengah, ke garis yang ini. Sisi yang ininya juga kita lipat. Seperti ini ya. Ini. Setelah jadi seperti ini, kita ambil bagian sisi yang ini, kita lipat ke arah bagian atasnya ini, yang arah kertas yang berbentuk kerah baju seperti ini. Kemudian kita selipkan sisi yang ininya, sisi yang ini ke bagian arah kerah bajunya seperti ini. Jadi deh bajunya seperti ini. Nah, adik-adik juga bisa menambahkan gambar kancing di bagian tengahnya ini. Adik-adik bisa gambar dengan menggunakan pulpen. Seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ada gambar kancingnya di bagian tengah bajunya. Jadi deh. Nah, Kak Heni juga tadi sudah membuat beberapa baju. Ini yang warna pink. Ini juga yang warna biru. Jadi seperti ini. Oke adik-adik, selamat membuat baju dari kertas origami. Semangat ya! Adik-adik, hari ini kita sudah selesai belajar dan kita akan akhiri kegiatan kita. Kita akan berdoa. Kakak akan pimpin dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami sudah belajar dan Tuhan berkati guru-guru SBI yang sudah mengajar kami. Dan kami berdoa buat anak-anak SBI, khususnya kelas Samuel, mari Tuhan Engkau berkati, tetap dalam perlindungan Tuhan. Kau jauhi dari segala penyakit, dari segala mara bahaya, dari segala cobaan. Biarlah mereka bertumbuh di dalam Kristus. Kami berdoa untuk orang tua, mari Tuhan Engkau berkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan berkati kesehatan mereka. Kau berikan kekuatan dan umur yang panjang. Dan kami akan bertemu minggu depan, kiranya Tuhan terus menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.